Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina nomor 946 sampai dengan 948, 12 Februari 1937. Hari ini laksana sinar matahari, kehadiran Allah menembus hatiku, makin lama makin dalam. Jiwaku merindukan Allah sedemikian hebatnya, sehingga berulang kali aku seolah-olah jatuh pingsan. Aku merasakan diriku dijamah oleh Sang Kasih kekal, dan kekecilanku tidak mampu menahannya. Dan inilah yang menyebabkan aku seolah-olah pingsan. Tetapi kekuatan batinku masih besar, dan jiwaku ingin mengimbangi cinta Sang Kasih yang diterimanya. Pada saat-saat seperti itu, jiwa memiliki pengetahuan yang amat mendalam tentang Allah. Dan semakin ia mengenal Allah, semakin murni serta semakin berkobar kasihnya akan Dia. Betapa tak terselami misteri yang terjadi antara jiwa dan Allah. Kadang-kadang berjam-jam jiwaku tidak sadarkan diri karena takjub menyaksikan keagungan Allah yang tak terbatas, yang merendahkan diri begitu rendah ke tataran jiwaku. Tak kunjung henti pesona batinku bahwa Tuhan yang Maha Tinggi berkenan akan daku dan membeberkan jati dirinya kepadaku. Dan aku membenamkan diri bahkan lebih dalam lagi ke dalam kehampaanku, sebab aku tahu siapa diriku. Tetapi aku harus berkata bahwa sebagai tanggapan, aku mengasihi Penciptaku dengan setiap denyut jantungku dan setiap gerak syarafku. Tanpa sadar jiwaku membenamkan diri di dalam Dia. Aku merasakan bahwa tidak suatu pun akan memisahkan aku dari Tuhan, baik surga maupun bumi, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Segala sesuatu akan berubah, tetapi kasih tidak pernah berubah. Ia selalu sama. Dia Allah yang kuat dan kekal. Membuat kehendaknya aku kenal supaya aku dapat mengasihi Dia secara sangat istimewa. Dan Ia sendiri membuat jiwaku mampu mengasihi Dia sesuai dengan kehendaknya. Aku mengubur diriku sendiri makin hari makin dalam di dalam Dia, dan aku tidak takut akan suatu pun. Kasih telah menguasai seluruh hatiku, dan kalaupun aku diberitahu tentang keadilan Allah dan tentang betapa roh-roh yang murni pun gemetar serta menutup wajahnya di hadapan Dia, sambil berkata tanpa henti, "Kudus," yang memberi kesan bahwa keakrabanku dengan Allah akan mendorong kemuliaan dan keagungannya, aku akan menjawab, "Oh tidak, tidak dan sekali lagi tidak." Dalam kasih yang murni ada ruang untuk segala sesuatu. Pujian yang paling agung dan sembah sujud yang paling kusuk. Lewat kasih, jiwa akan membenamkan diri dalam damai sejati di dalam Dia, dan kata-kata orang yang masuk dari luar tidak akan mempengaruhi jiwa itu. Apa yang mereka katakan tentang Allah hanyalah bayangan yang kabur kalau dibandingkan dengan apa yang dialami jiwa itu tentang Allah sendiri. Seringkali mengherankan bagaimana orang tersentak kagum
atas apa yang dikatakan seseorang tentang Allah. Sementara bagi jiwa itu, ungkapan tersebut sama sekali tidak istimewa, karena ia tahu bahwa apa yang dapat dituangkan dalam kata-kata belumlah seberapa. Maka jiwa itu mendengarkan segala sesuatu dengan penuh hormat, tetapi ia sendiri hidup di dalam Allah. 13 Februari 1937. Hari ini, dalam ibadat sengsara, aku melihat Yesus disiksa, dimahkotai duri, dan memegang buluh dengan tangannya. Yesus diam saja ketika para serdadu mondar-mandir di dekatnya dan berlomba-lomba menyiksanya. Yesus tidak berkata sepatah pun. Ia hanya memandangku, dan dalam tatapan itu aku merasakan penderitaannya. Begitu mengerikan, sehingga kita tidak mampu membayangkan betapa ia menderita bagi kita sebelum ia disalib. Jiwaku terasa perih dan merana. Dalam jiwaku, aku merasakan kebencian yang kuat sekali terhadap dosa. Bahkan ketidaksetiaanku yang paling kecil pun tampak padaku seperti gunung raksasa, sehingga aku harus mengadakan penyilihan dengan mati raga dan laku tobat. Ketika aku melihat Yesus disiksa, hatiku tercabik-cabik, dan aku berpikir, apa jadinya orang-orang berdosa kalau mereka tidak memetik manfaat dari sengsara Yesus? Dalam sengsaranya, aku melihat seluruh samudra kerahiman. Kasih Allah adalah bunga, kerahiman adalah buahnya. Yesus, Engkau andalanku.